Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitul Naswa Firmania dengan NPM 22120082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Human Resource Information System. Saya akan bahas adalah tentang definisi, fungsi, subsistem, dan dampaknya. Human Resource Information System atau yang bisa disebut dengan HRIS adalah aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, tujuan dari HRIS ini yaitu memberikan informasi keadaan sumber daya manusia secara akurat. Kedua, menyediakan bahan analisis untuk aktivitas manajemen dan perencanaan sumber daya manusia, dan menyimpan, mengambil, memvalidasi data sumber daya manusia dan kegiatan personalianya. Kemudian, fungsi dari HRIS yang pertama yaitu ada fungsi operasional. Pada HRIS memungkinkan seorang manajer melihat data lengkap masing-masing karyawannya, termasuk juga apa posisi karyawan tersebut di perusahaan dan bagaimana peraturan pemerintah yang berlaku. HRIS sebagai perencanaan memiliki tujuan untuk mengetahui perencanaan kerja sumber daya manusia. Pada fungsi taktis, HRIS mengelola rekrutmen para karyawan, rencana kompensasi karyawan, dan sebagainya. Termasuk juga di dalamnya adalah pengembangan karyawan dan pelatihan yang digunakan agar sumber daya manusia lebih produktif. Selanjutnya pada modul HRIS yaitu ada dua subsistem. Yang pertama yaitu adalah input HRIS dan yang kedua output HRIS. Pada input HRIS ada sistem informasi akuntansi, sistem penelitian sumber daya manusia, dan sistem intelijen sumber daya manusia. Nah, untuk outputnya dari HRIS yaitu ada subsistem perencanaan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem tunjangan, subsistem benefit, dan subsistem pelapor lingkungan. Yang pertama dari input HRIS. Ada sistem informasi akuntansi yang menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil, baik keuangan maupun non-keuangan. Kemudian sistem penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, contohnya pada penelitian suksesi, analisis, dan evaluasi jabatan. Yang ketiga ada sistem intelijen sumber daya manusia yang berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, yaitu pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai aturan ketenagakerjaan. Intelijen pemasok mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pegawai dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Intelijen serikat pekerja yaitu memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja atau serikat pekerja dan perusahaan. Intelijen masyarakat global yaitu menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal. Terus intelijen masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Intelijen pesaing, beberapa perusahaan memandang pesaing mereka sebagai sumber pegawai baru. Lalu ada output HRIS. Yang pertama ada subsistem manajemen angkatan kerja. Itu merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan, meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Subsistem tunjangan merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. Selanjutnya ada subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, subsistem perekrutan, informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi yang diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, jadwal wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Yang kelima ada subsistem benefit, yaitu meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Selanjutnya ada
Subsistem pelapor lingkungan yang berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Human Resource Department atau HRD yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada dampak dari HRIS. Yang pertama yaitu membantu pekerjaan administrasi, kemudian meningkatkan produktivitas HR, meningkatkan layanan karyawan, dan mempermudah proses pemantauan. Sekian penjelasan dari saya tentang Human Resource Information System ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.